ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل شيء بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, pemirsa Bilingi Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berada di masjid yang mulia ini dalam kondisi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan, termasuk sampai hari ini kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah puasa, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita bersyukur kepada Allah. Apalagi kita diberikan iman Islam di atas sunnah, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Maka kita mensyukurinya dengan hati kita, yakni dengan meyakini Allah yang memberikan nikmat tersebut. Dengan lisan berarti kita mengucapkan banyak pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawarih kita, anggota badan kita, akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini kepada hambanya, yakni dengan sebab ibadah puasa ini mengantarkan ketakwaan. Takwa itu adalah sebab bagaimana seseorang bisa memperolehnya. Dengan takwa itu yakni dengan melaksanakan ibadah puasa. Ayat yang sudah sering kita dengar, kita baca, dan bahkan mungkin kita sudah menghafalnya dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir, masuk ada tafsir Jalalain, min qablikum itu maknanya al-umam, umat-umat sebelum kita diwajibkan ibadah puasa. Dan Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak ada tujuan Allah SWT mensyariatkan ibadah yang mulia ini untuk menyiksa hambanya, tidak. Jadi dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya di bulan Ramadan ini di siang hari, tinggalkan makan dan minumnya dan hal-hal yang membatalkan puasa ini, bukan sebagai bentuk penyiksaan kepada hamba, bukan. Tapi bagaimana bisa mengantarkan hamba ini untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita tahu, jadi para salaf menjelaskan tentang masalah takwa. Takwa itu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Ta'ala. Di atas cahaya Allah berarti orang ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar kita menjalankan ketaatan kepada Allah ini di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tarju sawaballah, berharap dengan pahala dari Allah Ta'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anta taruka maksiatallah ala nurin minallah
takhafu iqaballah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala di atas petunjuk Allah Ta'ala, di atas cahaya Allah. Larangan kemaksiatan yang kita tinggalkan, yakni sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian meninggalkan larangan ini, kita ada harapan. Harapan itu berupa rasa takut kita, khauf. Jadi memunculkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksanya, dan kamu takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meninggalkan maksiat ketika seseorang ini dalam rangka karena takut kepada Allah, maka dia berpahala dan mengantarkan kepada ketakwaan. Menjalankan ketaatan, berharap pahala di sisi Allah. Meninggalkan maksiat karena takut siksaan Allah, itulah yang dimaksud dengan takwa, ketika semuanya itu di atas cahaya atau petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Ketika seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala di atas petunjuk Allah dan berharap pahala di sisinya, meninggalkan larangan Allah, maksiat Allah Ta'ala, karena takut dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada manusia dia meninggalkan maksiat, tapi karena mungkin tidak mampunya dia melakukan maksiat, maka tidak termasuk menjadi orang yang bertakwa, tidak mengantarkan kepada ketakwaan, dan juga tidak berpahala. Kita ambil contoh seperti mungkin seseorang yang sama dokter dikasih tahu, jangan minum khamr lagi, karena khamr itu membahayakan fisiknya, jasad, tubuhnya harus tidak kuat kalau minum khamr atau narkoba. Dia tinggalkan khamr, dia tinggalkan narkoba bukan karena takut kepada Allah, takut dengan siksanya Allah, tapi karena dia khawatir dengan jasadnya, fisiknya. Karena mengikuti saran dari petunjuk dokter, maka meninggalkan khamr, meninggalkan narkoba tidak ada nilai pahala dan juga tidak bisa mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting di sini kita memahami definisi takwa yang benar sehingga akan bisa membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisahnya 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Terperangkap dalam gua, terus kemudian mau keluar, ini mulut atau bibir gua ini tertutup dengan batu yang besar sehingga tidak bisa keluar. Maka salah satu dari mereka menyarankan, kita tidak akan mungkin bisa selamat dari musibah ini, tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali dengan kita tawasul, menggunakan perantara doa-doa, dengan berdoa dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. 2 orang bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia kerjakan, baik dengan birrul walidainnya, berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satu dia amanah, menjaga gaji atau upah dari pegawainya, dia tidak tilep, tidak dia makan, dia berikan. Ketika dia telah kembangkan, dia berikan semuanya. Amal saleh, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengerjakannya, menjadi amal yang saleh dan bisa digunakan untuk tawasul di dalam musibah, dalam doa ketika dia mendapatkan musibah yang menimpa dirinya. Yang sesungguhnya dia diberikan kemampuan untuk berbuat maksiat, sudah tinggal mau maksiat, tinggal dia mau melakukannya saja. Ketika diingatkan ittaqillah, takutlah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, segera dia tinggalkan perbuatan maksiat itu, bukan karena tidak mampu melakukannya, tapi karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggalkan maksiatnya, berpahala dan mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kembali warahmatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat kepada hambanya ini untuk menjalankan ibadah puasa, maka tujuan Allah
agar menjadikan hamba itu tambah takwanya. Puasa itu berat. Puasa ini berat. Karena puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa itu definisinya hanya sekedar itu, maka banyak makhluk Allah yang bisa melakukan ibadah puasa. Banyak hewan, kayak seperti ular. Itu kalau dia sudah makan buruannya, apalagi makanannya dia lebih besar, dia bisa tidak makan berhari-hari, bahkan mungkin berbulan. Bahkan ada binatang itu sejak kecil sampai tuanya itu berpuasa di siang hari. Jadi mulai subuh itu sudah tidak makan, nanti makan lagi kalau maghrib. Jadi kelelawar, bahasa Jawa ini ku lowo. Kita memiliki lowo, nah lowo. Bahkan nanti lowo niku lek pun subuh niku mencolok, boleh pencelokan, tidur sampai nanti kalau maghrib bangun cari makan. Malam tidak tidur, siang tidur. Maka sampai kalau kita nemu teman kita atau orang yang kita kenal terus kemudian sifatnya seperti itu, lek malam tidak tidur, kalau siang tidur, bocah kok malah ngelowo. Seperti itu. Apakah dia berpahala hewan-hewan yang semacam ini? Tidak berpahala. Kita melihat ulat mau menjadi kupu-kupu, dia tinggalkan makan dan minum berhari-hari. Bukan hanya dari siang, dari pagi kemudian sampai sore, tidak. Berhari-hari dia tidak makan dan tidak minum. Dia tinggalkan semuanya. Tidak mengantarkan kepada ketakwaan. Demikian juga bukanlah termasuk bagian dari yang dimaksud ibadah puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga yakni atau segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga lisan kita. Lisan kita jaga, jangan sampai termasuk lisan, tangan, mata, kaki dan semuanya tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apalagi sampai kalau seandainya kita tinggalkan yakni makan dan minum kita, hal-hal yang membatalkan puasa kita tinggalkan, anggota badan kita jaga dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Terus dalam puasa ini kita sibukkan diri kita dengan yakni ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik seperti saat ini kajian, menjelang berbuka, atau aktivitas yang lainnya yang menjaga salat berjamaah, membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang kerja? Tidak mungkin kita kerja sambil baca Quran. Bisa dengan zikir. Kita pas rumput mungkin cari rumput, zikir bisa. Kita mungkin kerja sambil zikir bisa. Di jalan, di tempat-tempat kerja, maka kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan. Jadi ibadah puasa itu yang kita jalankan beberapa hari ini, mudah-mudahan menjadikan ibadah yang benar-benar bukan hanya sekedar lapar dan haus yang kita dapatkan, tapi bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berpuasa, orang yang berpuasa bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar lapar dan haus, ada yang meningkat lagi sehingga dia meninggalkan dosa dan maksiat, ada yang lebih dari itu diisi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Walaupun kitab ini ada koreksi, tapi apa yang dikatakan beliau benar adanya tentang pembagian orang yang berpuasa. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang khusus bil khusus, atau puasanya orang yang lebih khusus. Orang awam puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya. Orang yang khusus, maka dia puasanya selain meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia juga meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang yang khusus dan lebih khusus lagi,
maka disibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan yang dikerjakan oleh kaum muslimin, kita mengerjakannya sudah beberapa hari ini kita jalankan, maka puasa itu bukan hanya sekedar menjadikan orang itu bertakwa, bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala, tapi puasa itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita jalani dari tahun-tahun yang lalu, dari hari-hari bulan yang lalu. Ini bisa terhapus dengan sebab ibadah puasa yang kita lakukan. Nabi SAW menjelaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya didasari dengan iman, didasari dengan berharap pahala di sisi Allah Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu tidak mungkin datang pada diri seseorang. Iman itu ada prosesnya. Kapan orang itu bisa beriman? Dan iman itu bisa bertingkat. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Bahkan iman itu bisa hilang pada diri seseorang. Sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika memberikan pengertian tentang iman, iman itu al-qaul bil qalbi. Al-qaul yakni al-i'tiqadu bil qalbi, jadi keyakinan hati. Wa qaul bil lisani, ucapan dengan lisan. Wa amal bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab maksiat. Ketika kita melakukan taat kepada Allah Ta'ala, tambah iman. Bagaimana taat itu? Apakah semau kita bertaat? Tidak. Taat itu yakni dengan meneladani Nabi SAW di dalam beramal dan mengikhlaskan amal tersebut. Ikhlas dan mutaba'ah, maka akan menjadi amal yang salih, yang mana kuncinya yakni dengan ilmu terlebih dahulu. Karena orang itu bisa tahu amal ini amal salih tidak lain kecuali dengan ilmu. Ilmu yakni Al-Quran dan Sunnah diamalkan, maka dia akan membuahkan iman, diyakininya dengannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana besarnya keimanan pada diri kita. Semakin kekuatan iman itu kuat pada diri kita, semakin roja harapan pahala kita kepada Allah Ta'ala ini besar, maka semakin besar pula ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi, semakin kita berilmu, kita beramal, amal yang kita lakukan kita landasi dengan ilmu din, Al-Quran dan Sunnah, maka mengantarkan yakni orang itu tambah taatnya kepada Allah, maka dengannya orang tersebut akan bisa meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang lain dari orang yang berpuasa, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, yang meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yakni Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Ta'ala, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, setiap amal manusia itu kembalinya kepadanya, kepada manusia itu sendiri. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Kita meninggalkan makan, ketika meninggalkan minum, semuanya karena Allah. Kalau seseorang itu meninggalkan makan dan minumnya bukan karena Allah, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu puasa ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita contohkan dari binatang yang meninggalkan makan dan minumnya dari pagi sampai sore, bahkan berhari-hari,
tidaklah bernilai ibadah di sisi Allah, karena memang tidak ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menjelaskan as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai bagi yang berpuasa. Di dunia dan di akhirat. Di dunia yakni sebagai perisai dari perbuatan maksiat dan dosa. Oleh karena itu, kita sudah menjalankan ibadah puasa berhari-hari. Sudah sepekan lebih. Kita atau bahkan sudah 10 hari lebih. Menjalankan ibadah puasa ini, kita bisa melihat, menilai, mengoreksi pada diri kita. Kira-kira dosa dan maksiat itu sama ataukah berkurang? Sebelum Ramadan dengan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kira-kira maksiat dan dosa kita ini sama, tetap, atau sudah hilang? Atau setidaknya berkurang? Kalau kita sudah berkurang dosa-dosa dan maksiat kita, bahkan kita sudah sangat minim sekali melakukan dosa dan maksiat, bahkan mungkin dosa itu kita tidak sadar. Secara sadar, ketika kita sadar segera istighfar. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, berarti puasa ini sudah ada tanda buahnya pada diri kita. La'allakum tattaqun. Sudah mengantarkan kepada ketakwaan kepada diri kita. Tapi kalau hari-hari ini, mulai dari 1 Ramadan sampai hari ini, sama seperti di sebelum Ramadan, kita enaknya, asiknya melakukan dosa dan maksiat, berarti puasa ini belum ada nilainya pada diri kita. Belum bisa menjadi tameng, belum bisa menjadi perisai pada diri kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fasyamu junnah, puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai di dunia, ada tameng dari perbuatan maksiat, kalau memang benar-benar puasanya itu dikerjakan dengan iman. Ketika puasa itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bisa menjadi tameng pada dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Dan juga tameng nanti di akhirat, yakni tameng dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi SAW pernah menceritakan dalam mimpinya, dan mimpinya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, itu di atas kebenaran. Nabi itu, para nabi itu kalau mimpi semuanya mesti benar, bukan sebagai kembang tidur atau diganggu sama setan. Tidak, beda dengan kita. Kadang kembang tidur, apalagi kalau tidur tidak doa dulu, tidak wudhu, sudah mimpi diuber-uber, diuber-uber nopo, sudah gangguan dari setan. Sampai mungkin sampai teriak-teriak dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mimpinya itu hak, mimpinya benar. Beliau menceritakan dalam mimpinya itu, yakni beliau didatangi oleh 2 malaikat. Ada 2 orang datang kepada beliau, mengajak untuk naik ke sebuah gunung yang terjal. Gunung yang terjal. Maka beliau mengatakan, saya tidak mampu. La astati. Aku tidak mampu untuk naik ke gunung yang terjal ini. Kemudian malaikat ini tetap memerintahkannya dengan dipegang lengannya. Lengan Nabi yang kanan dan kiri dipegang oleh 2 malaikat. Yang satu malaikat memegang kanan, yang satu lengan yang kiri dari Nabi SAW. Naiklah beliau sampai pada tengah-tengah. Beliau mendengar teriakan, cerita orang-orang yang berteriak-teriak. Maka beliau tanyakan kepada malaikat tersebut, apa kondisi orang tersebut? Yakni itulah orang-orang yang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian beliau melihat bagaimana manusia yang di neraka ini dijungkir balikkan, kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya robek, sobek, berkelumuran dengan darah badannya. Sehingga Nabi pun bertanya kepada 2 malaikat tersebut, apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang ini adalah orang yang berbuka sebelum waktunya. Maksudnya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan uzur yang syar'i. Bukan karena dia sakit, bukan karena dia safar, bukan karena dia orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa, bukan juga karena dia seorang wanita
yang karena mungkin datang bulan haid atau nifas, bukan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dia berbuka, tidak berpuasa karena memang mungkin minim imannya. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan syariat puasa ini Allah sebutnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mampu mengerjakan ibadah yang berat ini, karena bukan hanya sekedar yakni meninggalkan makan dan minum, tapi juga bagaimana kita meninggalkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan ataupun yang lainnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kemani warahmatullah. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, maka jika salah seorang di antara kalian itu sedang puasa, fala yarfus wala yaskhab wala yajhal, maka jangan sampai berbuat rofas, berbuat keji, ucapan keji, ucapan yang kotor, teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya, ataupun melakukan perbuatan yang bodoh, yakni perbuatan kemaksiatan, sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya yakni tentang masalah puasa, beliau menjelaskan termasuk wal jahl ketika beliau menjelaskan makna hadis yakni man lam yata qaul az-zur wal amal bih falaysa lillahi hajjatun ay yada'a ta'ama wa sarabahu. Maka barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang keji, ucapan yang kotor, bahkan melakukan perbuatan keji atau kotor, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala yakni dengan dia meninggalkan puasa dan meninggalkan makan dan minumnya. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan termasuk perbuatan jahl adalah orang yang menikmati segala sesuatu yang yakni diharamkan oleh Allah taala, termasuk nyanyian, musik dan sebagainya. Ini semuanya juga bisa merusak dari pahala ibadah puasa yang dikerjakan. Oleh karena itu jemaah kemani warahmatullah, lisan harus terjaga, ataupun anggota badan yang lainnya itu pun juga ikut kita jaga sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum, tapi juga bagaimana anggota badan kita pun juga ikut berpuasa. Jemaah kemani warahmatullah, Nabi SAW melanjutkan, fa in satama ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'imun marratain. Kalau ada seseorang mencela, membuli, mengejek, mengganggu, menzalimi, ataupun yang lainnya, termasuk mungkin mengajak berkelahi, rebutan, sengketa dan sebagainya, supaya kita mengatakan aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Baik itu kita ucapkan dengan lisan kita sebagai mengingatkan orang yang bersengketa dengan kita, atau kita ucapkan dengan hati kita agar kita bisa menjaga hati, agar kita tidak ikut dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ini perlunya kita yakni menjaga diri kita ketika ada orang yang mencela dan sebagainya. Ketika kita mengatakan, mengingatkan diri kita, jiwa kita, aku sedang puasa, sehingga kita tidak ada keinginan untuk membalas. Ketika kita dicela, dicaci, dibuli oleh orang, kalau kita ada emosi dalam diri kita, kita luapkan emosi ini dengan bentuk membalasnya, ganti membulinya, bahkan mungkin melakukan perlawanan dengan fisik, maka otomatis sama, tidak ada bedanya dengan orang yang pertama tadi. Ini yang menyebabkan juga menjadikan pahala dari ibadah yang kita jalankan ini akan sia-sia, rusak dengan sebab perbuatan tersebut. Allah jelaskan tadi, Nabi SAW menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada orang-orang yang meninggalkan makan dan minum. Makan dan minumnya kalau dia tidak bisa meninggalkan yakni perbuatan kemaksiatannya. Falaysa lillahi hajah ayyata ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada hajat bagi Allah untuk orang ini tadi ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Nabi SAW menjelaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khulufu famis saim atyabu indallah yaumal qiyamah. Sungguh
bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat min rihil miski dibandingkan dengan minyak kasturi. Kita harus perhatikan hadis ini, kapan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi manusia, di dunia bukan. Nah, kalau di dunia, apalagi waktu-waktu semacam ini, kita tahu sendiri, bau mulut kita sendiri saja kalau sampai kehirup, nggak ada yang suka. Kita sendiri nggak suka. Apalagi kalau sampai orang ini sudah beberapa hari nggak gosok gigi, terus kemudian diluapkan mulutnya, baunya ke kanan dan ke kirinya, berdalih, saya lagi sedekah minyak kasturi ini. Tidak benar. Bau mulutnya orang puasa benar, lebih harum daripada minyak kasturi nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai hiburan bagi kita yang berpuasa. Nabi SAW menghibur kita ketika bau mulut kita itu tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menganggap nanti lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi di bau mulut tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan walis saim farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, kebahagiaan itu didapat idza aftara fariha bi fitrihi. Dia berbahagia ketika berbuka. Ini kebahagiaan yang pertama. Semua orang yang berpuasa itu kalau berbuka mesti senang. Walaupun mungkin menunya air putih, sudah senang. Buka air sudah masalah, nikmat luar biasa. Padahal mungkin merencanakan itu dari pagi sampai ini, nanti menunya sekian. Minum air saja ini sudah senang, bahagia. Tapi kalau tidak berpuasa, walaupun dia berbuka, tidak akan bahagia. Mungkin pernah menimpa pada diri kita, sekeluarga serumah berpuasa, mungkin puasa sunnah atau pas ibu-ibu ya puasa Ramadan tapi ada halangan sehingga tidak berpuasa. Tapi karena ada anak-anak yang masih kecil, nanti kalau ibunya tidak puasa, anaknya suruh puasa, mesti anak itu protes. Ini Umi, ibu kok tidak puasa? Kita kok disuruh puasa? Anak kecil mungkin protes. Nah, biasanya sembunyi-sembunyi, kan? Atau keluarga kita puasa sunnah, Senin dan Kamis. Kita pas tidak puasa, sahur ikut sahur, buka juga ikut buka. Tapi siang pas kita kerja di kantor, di sawah, kita menggok ini kalau mampir ke warung dan sebagainya. Pas buka ikut buka. Apa bisa merasakan kebahagiaan dengan orang yang berpuasa dengan keluarga kita? Tidak bisa. Kebahagiaan di hati. Orang yang berpuasa bahagia ketika berbuka. Termasuk nanti ketika berhari raya. Sebulan kita puasa Ramadan. Kita mendengar takbir 1 Syawal. Bahagianya Masya Allah luar biasa. Coba bisa kita lihat. Yang sebulan tidak puasa. Tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Walaupun mungkin paginya sholat id. Mungkin sholat id. Mungkin juga begini. Mungkin juga begitu. Tapi kebahagiaan itu tidak akan didapat. Oleh karena itu Nabi SAW benarlah apa yang beliau sabdakan, orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan. Pertama di dunia ketika dia berbuka dia mendapatkan kebahagiaannya. Idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka maka dia bahagia dengan bukanya. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal istilah hari raya Idul Fitri dan juga mengenal adanya amalan yang lain seperti zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah berarti hari rayanya Idul Fitrah. Hari rayanya Idul Fitrah. Dan ini kesalahan, tapi yang benar setelah yang sudah merembet dan yang benar dalam masalah fikih, zakat itu namanya zakat fitri, kan? Zakat mal dan zakat fitri. Salah lisan kita terlanjur mengatakan zakat fitrah. Tapi yang benar adalah zakat fitri. Fitrah nanti kembali kepada makna fitrah. Fitrah. Kalau fitri ini seperti zakat fitri, hari raya Idul Fitri.
Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu farika bisaumi. Ketika bertemu dengan Tuhannya, yakni ketika dihisab, ketika nanti kita disidang oleh Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua manusia, sejak manusia Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, satu demi satu antri dihisab oleh Allah Ta'ala sejak kita balik sampai meninggal kita. Sekecil amal yang kita lakukan, baik amal yang baik atau amal yang jelek, amal hasanah atau sayyi'ah, semuanya ada perhitungan hisabnya dan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ahli puasa, dia puasanya sempurna dengan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Ta'ala, dia akan bahagia dengan pahala puasanya ketika ditampakkan. Kita puasa mungkin 30 kali, mungkin 40 kali, mungkin 50 kali dalam sehidup kita, mungkin lebih dari itu. Kalau itu semuanya sempurna, tentu akan menjadikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Kita senang melihat amal ibadah puasa kita. Apakah semua orang yang berpuasa bisa senang dengan puasanya? Belum tentu. Kembali kepada awal tadi, ada orang yang berpuasa cuma hanya sekedar lapar dan haus, sehingga tidak mendapatkan pahala. Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, ternyata catatan amal ibadah puasanya itu tidak ada nilainya. Ya tentu dia akan menyesal, akan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan perhatian dan nasihat pada kita semuanya, bagaimana kita menjaga ibadah puasa kita. Jangan sampai hanya sekedar yakni lapar dan haus, tapi bagaimana kita isi dalam kehidupan ini, dalam puasa ini dengan penuh yakni petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maghrib jam berapa? Sudah maghrib. 1 menit. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin demikian yang disampaikan karena waktunya sudah ngepres ya. Dan insya Allah apa yang kita jalankan, ibadah puasa yang kita lakukan ini, tentunya kita berharap kepada Allah agar diterima dan dicatat sebagai amal yang baik, yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita berharap dan memohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa istiqamah di atas iman dan Islam, di atas sunnah Nabi SAW, sehingga Allah SWT mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.